Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Bagaimanakah kabar kalian? Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dideraskan rezekinya. Sahabat, untuk video kali ini kita akan review video dari Saifuddin Ibrahim yang menghina Alkitabnya sendiri. Otomatis dengan menghina Alkitabnya sendiri jelas menjelek-jelekkan dan menghina agama Kristen sendiri, karena Saifuddin Ibrahim di sini mengatakan para nabi di dalam Alkitab adalah buronan. Sebenarnya selain menghinakan atau menghina Alkitabnya sendiri, yang lebih spesifik di sini adalah menghina para nabi-nabi. Katanya para nabi-nabi di dalam Alkitab semuanya adalah buronan. Itu kata Saifuddin Ibrahim ya. Nah, lantas apakah pendapat atau asumsi dari Saifuddin Ibrahim ini akan begitu saja diterima dengan ikhlas atau dengan lapang dada oleh para umat Kristen ketika para nabi-nabi di dalam Alkitab dituduh buronan oleh Saifuddin Ibrahim? Ataukah para umat Kristen akan protes, komplain, dan menentang pendapat atau asumsi dari Saifuddin Ibrahim ini? Nah, inilah saudara ya, sahabat-sahabat semua ya, yang semua asumsi ataupun koar-koar dari Saifuddin Ibrahim ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya menistakan agama Islam, ternyata di sisi lain Saifuddin Ibrahim ini juga menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina para nabi. Jadi ini sebetulnya justru adalah lebih kepada merugikan kekristenan sendiri. Di sini saya ingin mengajak para sahabat-sahabat semua ya, membuka cakrawala berpikir mengenai apa yang selalu dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi ajakan membuka cakrawala berpikir ini tidak hanya kepada sahabat-sahabat muslim ya. Untuk yang sahabat-sahabat non muslim juga silahkan dinilai sendiri, apakah sosok Saifuddin Ibrahim ini layak dijadikan panutan, layak dijadikan sosok suri tauladan. Apakah semua yang dikerjakannya, yang dilakukannya itu perlu ditiru, perlu dicontoh? Oke sahabat, sebaiknya kita simak dulu videonya dan nanti kita reaksi terlebih lanjut. Dan juga nanti silahkan kalau para sahabat semua mempunyai pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Saya buronan. Saudara tahu orang-orang yang mengubah dunia ini adalah buronan semua. Semua nabi itu adalah buronan yang diceritakan Alkitab. Nabi-nabi yang diceritakan Alkitab itu adalah buronan. Musa adalah buronan. Buronan sampai mati. Nah, saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, diviralkan supaya gampang ditangkap. Semua orang atau semua tokoh-tokoh yang mengubah dunia ini adalah buronan. Nah, apakah berarti di sini Saifuddin Ibrahim pengen diakui sebagai orang yang merubah dunia? Saifuddin Ibrahim pengen diakui sebagai orang yang mengubah dunia, seperti itukah? Sehingga dengan posisinya sekarang yang sudah tersangka dan mengaku diri sebagai buronan, itu seolah-olah pengen dihargai, ada sebuah penghargaan kepada Saifuddin Ibrahim ini agar diakui sebagai orang yang mengubah dunia. Kalau mengubah dunia kok saya rasa mustahil ya. Tetapi kalau merubah
kekristenan di Indonesia itu realitanya seperti itu, merubah populasi terutama ya, karena dengan semua apa yang dia lakukan berupa penistaan, penghinaan terhadap agama Islam. Dan yang terbaru sempat viral kemarin adalah pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim itu yang merubah populasi umat Kristen di Indonesia semakin berkurang. Karena apa? Isi di dalam pesan tersebut adalah Saifuddin Ibrahim mengatakan, gak usah saudara-saudara, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Nah, itulah sahabat yang dikatakan tadi oleh Saifuddin Ibrahim, ingin merubah dunia, tetapi tahapannya sekarang baru dimulai di Indonesia ya, dengan merubah populasi umat Kristen yang semula sekian. Dengan pesan dari Saifuddin Ibrahim tersebut lalu turun drastis, berkurang. Jadi ini merugikan umat Kristen. Dan di statement poin kedua yang bisa saya tangkap di sini adalah Saifuddin Ibrahim menuduh dan memfitnah para nabi-nabi adalah buronan. Ini sebuah penghinaan atau pelecehan terparah dari Saifuddin Ibrahim terhadap para nabi-nabi. Sekalipun dikatakan tadi oleh Saifuddin Ibrahim, diceritakan di dalam Alkitab semua nabi-nabi adalah buronan. Ini sungguh-sungguh saya ya sebagai umat Islam kok merasa gimana gitu, janggal ya ini. Karena setahu saya nabi adalah utusan Allah yang mengajarkan atau menyampaikan ajaran yang dia terima dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kok dikatakan buronan? Pada awalnya mungkin di dalam menyampaikan ajarannya mungkin ditolak ya, awal-awal ditolak karena pada masa itu memang pada masa jahiliyah, belum ada aturan di situ ya. Dan dengan datangnya para nabi membawa syariat-syariat dari Allah, dari Tuhannya, maka disitulah ada pertentangan di awal. Tetapi kemudian akhirnya bisa merubah, para nabi tersebut bisa merubah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, semisal Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menjadi zaman yang terang benderang dan bercahaya. Dan tentunya di sini asumsi dari Saifuddin Ibrahim ini banyak menimbulkan pro kontra dari kekristenan sendiri. Lawang sebagai umat Islam saja saya nggak terima ya ketika para nabi dituduh adalah buronan, apalagi umat Kristen yang notabene tadi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim cerita-cerita para nabi jadi buronan tersebut ada diceritakan di dalam Alkitab mereka. Nah, ini umat Kristen sudah seharusnya membuka mata, membuka telinga ya. Apakah sosok seorang Saifuddin Ibrahim ini mulutnya bisa dipercaya? Apakah dengan segala kelakuannya selama ini, apakah seorang Saifuddin Ibrahim ini masih layak atau masih pantas dijadikan sebagai panutan? Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Pesan abadi Saifuddin Ibrahim itulah yang tadi saya katakan telah sukses merubah populasi umat Kristen di Indonesia. Jelas berkurang ya, populasinya semakin menurun karena pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim yang berpesan kepada semua orang, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Lalu akhirnya satu persatu dari umat Kristen akhirnya berbondong-bondong meninggalkan gereja dan lalu berduyun-duyun masuk Islam, bermualaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara baru kita yang baru saja bersyahadat bernama Mas Bayu, bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta kemarin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.
Kita doakan untuk Mas Bayu mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang Islam, dan juga kita doakan agar istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Dan semoga dengan video prosesi bersyahadatnya Mas Bayu ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi para non-muslim yang kritis dan logis yang masih mencari kebenaran agar secepatnya mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Tiada hari tanpa mu'alaf, Saifuddin Ibrahim tetap menghina, tetap melecehkan, tetap menistakan agama Islam. Tetapi di sisi lain semakin banyak para non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.